Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata di Jogja. Kali ini masih bersama dengan saya Tio Andito yang menemani Anda dari awal acara hingga akhir acara tentunya. Dan bertepat di hari ini, saya senang sekali, saya baru saja berjalan-jalan di jantung pusat kota Yogyakarta, di mana saya menemukan satu daerah. Banyak sekali turis berwisata di sini, banyak sekali turis yang menghabiskan waktunya untuk standby ketika harus berwisata dan juga jalan-jalan di kota Yogyakarta dan juga sekitarnya. Sebut saja Prawiro Taman, di mana kita banyak menjumpai hotel-hotel bertumbuhan di sini. Namun kabarnya daerah ini dahulu bukan sebagai daerah pusat hotel tumbuh di jantung kota Yogyakarta, namun dahulu adalah sebuah kampung batik. Bagaimana geliat pariwisata di jantung kota Yogyakarta dan lebih tepatnya di daerah Prawiro Taman? Saya hari ini tidak hanya sendirian karena di samping saya sudah hadir penduduk asli Prawiro Taman yang tentunya juga pelaku usaha di Prawiro Taman. Ibu Rina Indarti, halo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Bu? Harus semangat sehat. Harus semangat sehat semuanya, luar biasa sekali. Habis jalan-jalan di Prawiro Taman atau seperti apa ini, Bu? Ya, tetap rutinitas Ya. saja, kegiatan pagi, Mhm. menyapa wisatawan. Betul. Di rumah dengan menyapa tamu-tamu. Luar biasa, karena memang sudah banyak teman-teman wisatawan yang akhirnya sudah datang ke Yogyakarta dan juga sudah berlibur di Prawiro Taman juga pada akhirnya menginap di sini ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut dan juga lebih dalam lagi terkait dengan Prawiro Taman ya, dan lebih tepatnya bagaimana nantinya Ibu bisa bercerita geliat pariwisata di Prawiro Taman ya, dari awal pandemi hingga sekarang sudah masuk di tahun 2021 menyambut era new normal ya. Baik, namun sebelumnya Bu, boleh dikasih bocoran terlebih dahulu. Kalau saya mendengarkan informasi dahulunya Prawiro Taman ini bukan tempat yang banyak sekali hotel tumbuh di sini. Betul. Namun dulunya adalah kampung batik. Betul. Sejarahnya seperti apa, Bu Rina? Oke, itu di eyang-eyang saya dulu ya, pengusaha batik semua, di mana Prawiro Taman itu dari eyang leluhur kami Ya. yang dulu ada prajurit yang namanya Prawiro Tomo. Prawiro Tomo. Ya, itu dulu prajurit pejuang dari Ya. keraton yang diberi amanah atau tanah tinggal di Ya. daerah Prawiro Taman ini, yang dimana keturunannya menjadi pengusaha batik. Pengusaha batik. Ya, Oke. jadi hampir semua di kampung Prawiro Taman itu masih ada kaitan saudara. Oke. Ya, dari eyang-eyang. Jadi semua jadi pengusaha batik, batik pun batik tulis. Batik tulis. Ya, dan batik cap. Oke. Itu Oke. perkembangan zaman modern. Jadi di tahun 70-an akhir itu sudah menjadi berubah menjadi kampung wisata perhotelan ya. Ada hotel dan kafe. Ya. Ya, tapi dengan perjuangan para penduduk asli Prawiro Taman, tetap kita melestarikan yang namanya batik itu tetap Ya. ada. Oke. Jadi kita kombinasikan dengan usaha di perhotelan, jadi akan ada kesinambungan. Oke. Apa yang membuat dulu warga asli Prawiro Taman yang awalnya adalah pengrajin batik, akhirnya berubah nih menjadi buka usaha di bidang pariwisata, khususnya hotel dan tempat tinggal? Ya. Saya mau cerita dulu, jadi Prawiro Taman itu dulu baru ada satu namanya, bukan hotel ya, dulu guest house. Guest house ya. Oke. Itu baru ada satu-satunya di Prawiro Taman 1 namanya guest house Erlangga. Erlangga. Ya, dengan perkembangan volume tamu datang, akhirnya sepanjang jalan Prawiro Taman 1, awalnya baru Prawiro Taman 1 ya, itu berkembanglah beberapa hotel-hotel guest house yang dulunya namanya ada guest house Erlangga, guest house Putrajaya, guest house Borobudur dan lain sebagainya. Itu masih satu ikatan keluarga juga. Keluarga juga. Ya, karena kami juga kerja sama dengan sebuah travel, langsung dengan agent dari luar negeri, maka kami langsung ada kedatangan tamu-tamu lewat travel itu, terutama tamu Belanda dan tamu Belgia yang banyak berkunjung di Prawiro Taman, karena dengan alasan kenapa nikmat di Jogja, karena nyaman, aman dan tenang. Betul. Seperti image atau brandnya di kampung Prawiro Taman. Akhirnya dengan perkembangan kemajuan kepariwisataan, berjamurlah hotel-hotel di Prawiro Taman sampai sekarang. Oke. Baik. Jadi dulunya memang hanya satu hotel saja yang tumbuh di Prawiro Taman, lalu yang lainnya ikut ya.
Baik, luar biasa. Apa yang membuat peluang di Prawiro Taman ini akhirnya berubah menjadi di bagian hotel, Bu? Ya, ya karena pemerintah sendiri dari kepariwisataan kan di Indonesia itu sudah maju tambah berkembang Ya, ya. betul. Dan sangat luar Jogja bisa dikatakan sudah mendunia, Ya, nomor 2 dari Bali. betul. Otomatis pariwisata meningkat yang kunjungan ke Jogja. Betul. Ya, khususnya di Prawiro Taman itu. Dan kenapa Prawiro Taman dilirik untuk Ya. mancanegara yaitu tadi nyaman, aman, dan tenang. Betul, dan dekat dengan pusat kota juga tentunya ya, karena dekat dengan Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan tempat-tempat wisata yang lainnya. Baik, luar biasa sekali. Bu, kalau misalnya di absen mulai dari sekarang, Ibu kan termasuk ketua paguyubannya dari pelaku usaha wisata di Prawiro Taman ya. Sudah banyaknya berapa nih Bu hotel yang ada di Prawiro Taman? Prawiro Taman itu ada Prawiro Taman 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tapi yang bergeliat di bidang usaha kepariwisataan ini sudah ke Prawiro Taman 1, 2, dan 3. Nah, jumlah hotel penginapan ya dalam tanda kutip hotel berbintang maupun tidak berbintang itu sekitar 75-an. 75. Ya. Untuk restoran dan kafe sekitar kurang lebih 25. Oke. Untuk travel agent itu sekitar 20. Oke. Jadi memang pusatnya ada di Prawiro Taman ya. Luar biasa sekali. Baik, kalau dilihat nih ya Bu ya. Bu kan mungkin punya datanya juga ya dari tamu wisatawan yang akhirnya menginap di Prawiro Taman. Itu kalau di presentase Bu, dari tamu turis asing dan turis lokal seberapa jauh sih besarnya? Ini saya bicara di sebelum pandemi ya. Ya, betul. Ya. Sebelum pandemi kalau khusus di Prawiro Taman memang di dalam bulan-bulan tertentu ya. Jadi ada bulan-bulan tertentu seperti di bulan Juli sampai dengan akhir Desember itu kebanyakan tamu asing. Tamu asing. Ya. Oke. Itu sampai semua hotel bisa full book untuk tamu asing. Nanti untuk domestiknya biasanya di hari Lebaran, seperti hari-hari nasional kita aja seperti itu, liburan-liburan sekolah seperti itu baru istilahnya masuk di kampung Prawiro Taman. Oke. Berarti banyak juga ya turis asing yang akhirnya tinggal di Prawiro Taman ya, menginap di Prawiro Taman, stay gitu ya. Oke, baik. Kalau dilihat Bu dari asalnya turis-turis asing, turis mana sih kebanyakan yang akhirnya itu menginap di Prawiro Taman? Tadi sudah saya sampaikan awal dari kebanyakan Belanda dan Belgia. Belanda dan Belgia ya. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga Asia juga banyak sekali, seperti Malaysia, Singapura, Chinese dan Jepang itu juga banyak sekali. Tapi selama ini kunjungan yang banyak Belanda, Belgia, Filipina juga. Oke. Kalau untuk turis lokalnya sendiri paling jauh yang pernah menginap di Prawiro Taman dari mana nih? Wah, itu dari Sabang sampai Merauke ada. Sudah pernah ada di Prawiro Taman ya? Itu. Oke. Karena di Jogja khususnya ini kan pekah ya. Betul. Dilalui baik darat, udara. Luar biasa. Seperti itu. Ya, baik. Berarti semua penduduk di Indonesia kelihatannya pernah juga ya akhirnya menginjakan kaki di Prawiro Taman. Baik. Kalau Bu Rina sendiri berarti warga asli Prawiro Taman? Tanah kelahiran. Tanah kelahiran saya di Prawiro Taman, eyang saya, eyang dari eyang buyut saya. Juga Prawiro Taman. Tetangga-tetangga ini kelihatannya juga saudaranya dari Bu Rina ya? Itu tadi saya sampaikan saja saya ceritakan. Baik. Oke, luar biasa. Sejak tahun berapa Bu tinggal di Prawiro Taman hingga sekarang? Iyalah. Iya. Dari lahir sampai sekarang. Dari lahir sampai sekarang ya? Akhir hayat. Oke, Bu Rina, apa yang membuat Ibu akhirnya jatuh cinta dan juga betah di Prawiro Taman nih? Ya pertama tanah kelahiran saya harus nguri-uri melestarikan Prawiro Taman ini biarpun sudah banyak berdatangan tamu orang-orang asing yang stay di Prawiro Taman, tapi tetap saya wanti-wanti jagalah nama Prawiro Taman, uri-uri budaya Jogja. Oke. Itu ya salah satu motivasinya ya. Betul. Akhirnya Ibu bisa tinggal hingga sekarang ya, memajukan daerah Prawiro Taman. Ada suka dukanya nggak sih Bu akhirnya selama ini Ibu tinggal di Prawiro Taman? Yang jelas banyak sukanya. Karena bagaimanapun kampung yang menghasilkan kehidupan enggak cuma kami orang Prawiro Taman, kami bisa mengangkat harkat martabat kampung-kampung di lingkungan maupun di luar Prawiro Taman. Banyak sekali yang ada manfaatnya. Betul. Kalau dukanya apa nih Bu? Dukanya kalau macet jalan. Dukanya kalau macet jalannya ya? Banyak
kendaraan yang masuk karena banyak kunjungan. Betul. Dukanya hanya seperti ya, itu. Tapi itu duka yang berbuah suka juga ya. Kalau kemacetan terjadi berarti tandanya sedang ramai nih Yogyakarta tercinta kita ya. Betul. Oke, baik Bu, sepanjang perjalanan akhirnya Ibu memutuskan tinggal di sini, berkembang dan juga berdinamika di Prawiro Taman. Satu hal yang pernah Ibu ingat sepanjang perjalanan Ibu dan juga pengalaman Ibu bersama dengan Prawiro Taman apa sih? Gimana ya, Prawiro Taman itu tidak bisa terlupakan. Tidak bisa terlupakan. Pengunjung di manapun Anda berada tetap masih mengingat Prawiro Taman karena Prawiro Taman itu nyaman, aman dan tentram. Seperti image-nya yang saya harus tanamkan di situ. Jadi itulah yang menjadi kerasan orang-orang tinggal di Prawiro Taman. Betul. Meskipun ada di jantung pusat kota ya. Betul. Tidak jauh ke Keraton, ke Malioboro, ke Parangtritis, dimanapun tempat wisata, ke tempat transportasi seperti di stasiun, terminal, di bandara pun semua dekat. Betul sekali. Dan orang masih bisa merasakan nyamannya ya. Biasa kalau di tengah kota orang sudah nggak nyaman sama sekali, tapi Prawiro Taman mengubah statement itu. Bagaimana bisa nyaman tinggal di tengah kota. Baik, Bu, jangan kemana-mana. Nanti saya akan menghadirkan 2 tamu lagi yang nanti kita ajak ngobrol juga terkait dengan Prawiro Taman dan bagaimana Prawiro Taman bersiap untuk menyambut era new normal ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tentunya masih tetap bersama dengan kami. Nanti kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja.